Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan pengerjaan rumah sakit khusus corona di Pulau Galang hampir rampung dan siap digunakan. Basuki yakin pada 28 Maret mendatang sudah tersedia ruang untuk observasi dan isolasi pasien positif corona. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo langsung yang akan memantau perkembangan pembangunan rumah sakit khusus penanganan corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ya, jadi Pulau Galang itu kita merehab rumah sakit Vietnam dulu, sekarang sudah sampai 80%, kemudian membangun sedikit daerah untuk observasi dan isolasi. Tahap pertama sampai 28 Maret ini 400 unit atau 400 tempat tidur akan selesai untuk yang observasi dan 50 untuk yang isolasi. Listrik sudah masuk, air dari embung di Pulau Galang sudah masuk, jadi IPA sudah 100%, jadi insya Allah nanti 28 akan ditinjau oleh Bapak Presiden juga sudah siap. Dan yang Anda saksikan ini, saudara, adalah kondisi pembangunan rumah sakit khusus penanganan pasien yang terinfeksi virus corona pada hari ini. Bangunan bekas kamp Vietnam ini kembali dipugar dan siap untuk digunakan sebagai tempat observasi dan juga isolasi. Hampir seluruh titik terlihat rampung, mulai dari asrama perawat dan dokter, gudang obat-obatan hingga ruang instalasi. Begitu lokasi ini dinyatakan selesai, pasien yang terpapar virus corona bisa langsung dirawat. Lebih lengkap terkait dengan persiapan rumah sakit khusus penanganan virus corona di Pulau Galang, kita akan berbincang dengan pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto. Selamat sore, selamat petang Pak Isdianto. Selamat sore Bu. Ini Pak Presiden, bahkan tadi Menteri PUPR bilang tanggal 28 Maret sudah bisa digunakan secara efektif. Seberapa siap saat ini Pak Isdianto? Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah semalam kami berserta tim tentunya datang langsung dan melihat langsung tentang kondisi bangunan yang ada di Pulau Galang. Dan alhamdulillah saya yakin dan percaya pada tanggal 28 itu akan siap. Karena waktu kita turun semalam, kondisi yang kita lihat itu sekitar 60%. Dibangun dengan cara bersamaan keseluruhan. Sehingga kami yakin sekali bahwa tanggal 28 ini akan selesai. Yang paling penting Bu, tentunya kami pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pastinya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menggesa dan menggagas untuk meletakkan bangunan ini di Pulau Galang. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kementerian PUPR yang telah secara langsung turun tangan untuk membantu penyelesaian persoalan yang ada di bangunan di Pulau Batam ini. Dan alhamdulillah tentunya kami sangat berharap ini pasti bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Karena nanti keseluruhan daripada yang terkena dampak dari corona ini dapat ditampung di Pulau Galang ini. Pak Isdianto, tadi Menteri PUPR bilang ada pembangunan ruang observasi, ada ruang isolasi dan juga ruang rawat. Seberapa besar kapasitas atau daya tampung dari rumah sakit khusus corona ini? Baik Bu, daya tampung daripada keseluruhan untuk rumah sakit karena yang sementara ini 360 bed Bu keseluruhan daripada itu. Nah ini terbagi tentunya 20 bed khusus untuk isolasi, 340 bed khusus untuk observasi. Itu yang sekarang lagi sedang digesa dan insya Allah selesai pada tanggal 28 ini Bu. 360 bed berarti tempat tidur, kalau diasumsikan berarti ruang rawat begitu ya, ruang rawat Anda sebutkan tadi 340 untuk observasi. Iya Bu, iya siap. Oke, berarti 20 untuk ruang isolasi ya? Iya, 20 untuk ruang isolasi. Nah, kalau 360 kapasitasnya, siapa yang bisa dirawat di rumah sakit khusus corona di Pulau Galang? Ya,
bagi masyarakat kita, Bu, yang terkena dampak dan untuk perawatan juga di situ nanti, Bu, ya kita akan lakukan. Yang disampaikan oleh pemerintah pusat tentu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi nanti tanggal 28 Maret itu digunakan atau nanti siapa yang bakal dirawat, diprioritaskan dirawat di rumah sakit khusus corona? Yang pastinya Ibu, tanggal 24 ini akan dirawat di situ pasien yang sudah terkena dampak positif daripada corona ini yang akan kita perawatan pertama di situ. Kenapa? Karena memang sekarang ini yang menjadi kekhawatiran kita adalah rumah sakit rujukan kita ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung itu yang kita khawatirkan. Tapi dengan adanya ini kita sangat bersyukur sehingga kita bisa merawat pasien kita yang terkena dampak daripada corona ini dapat kita langsung bawa ke sana. Kalau nanti tanggal 28 gedungnya sudah jadi, tenaga medis dan alat-alat medisnya seperti apa, Pak? Nah, ini disiapkan langsung oleh pemerintah pusat, Bu. Tentunya dalam hal ini Bapak Presiden, Bapak Panglima, Bu, yang menyiapkan itu langsung. Dan tenaga medisnya juga rata-rata itu dari pusat nanti yang menentukan tenaga medisnya. Oh, berarti tanggal 28 Maret kalau memang ditargetkan 28 Maret efektif digunakan rumah sakitnya, berarti secara paralel alat-alat medis dan tenaga medis juga akan didatangkan ke Pulau Galang di tanggal-tanggal atau di hari-hari ke depan ya, sebelum tanggal 28 ya, Pak? Iya, Bu. Karena peresmian tanggal 28 berarti kelengkapan daripada itu semua tanggal 28 itu sudah akan komplit, Bu. Pak, kalau Pulau Galang itu kan kalau dilihat namanya juga pulau, artinya daratannya kecil, dikelilingi oleh lautan. Berarti rata-rata kalau memang Anda sebutkan tadi bahwa semua siapapun yang bakal bisa dirawat di rumah sakit, berarti para pasien akan dibawa menggunakan Hercules atau menggunakan alat transportasi yang memungkinkan untuk bisa sampai di Pulau Galang. Sudah ada skenario soal itu? Sudah, Bu. Dan alhamdulillah di situ juga sekarang sudah dibangun juga 3 helipad, Bu, di Pulau Galang itu sendiri. Nah, Pulau Galang itu sendiri kalau kita lewat Batam itu bisa lewat darat juga, Bu. Ada juga yang bisa laut, gitu. Berarti sudah dibangun helipad. Infrastruktur di sekitar Pulau Galang sendiri seperti apa? Atau memang khusus itu berjauh dari permukiman, Pak? Kalau infrastruktur saya kira situ tidak ada persoalan, Bu, karena memang ini untuk kepentingan rumah sakit ini dibangun secara serentak, paralel. Baik apa saja yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu sekaligus dibangun. Karena kemarin kami turun dan kami melihat langsung bahwa kondisi seperti itu. Jadi bangunan ini tidak tanggung-tanggung, tidak dibangun ini ada kurang ini, tidak. Jadi kelihatan Pak Presiden mau bangunan ini tuntas bangun komplit keseluruhan sehingga kita tidak meragukan lagi akan kebutuhan lain nanti kurang dan lain sebagainya, Bu. Jadi bisa langsung dipakai begitu ya. Pak Isdianto, kita concern betul soal tenaga medis. Jadi Anda sebutkan tadi bahwa tenaga medisnya juga disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu sudah ada pernyataan dari pemerintah pusat melalui koordinasi begitu. Apakah dokter-dokter dari TNI atau tenaga medis dari mana, Pak Isdianto? Kebanyakan nanti mungkin dari tenaga medis, tenaga dokter dari TNI, Bu, saya kira. TNI. Ya, siap, Bu. Tenaga medis di Kepulauan Riau sendiri seperti apa, Pak Isdianto? Alhamdulillah kalau sampai detik ini kalau tenaga medis di Kepulauan Riau, alhamdulillah ya, kita lihat cukup untuk Kepulauan Riau. Tapi namun demikian untuk kepentingan lain pasti nanti kita akan ada koordinasi ya antara pusat dan daerah akan melihat seperti apa nanti untuk penanganan hal ini selanjutnya pastinya itu. Kita harapkan tanggal 28 Maret sesuai target ya Pak bisa langsung digunakan sehingga banyak nyawa yang bisa diselamatkan dirawat di sana. Terima kasih PLT Gubernur Kepulauan Riau Pak Isdianto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.